Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Novariana. Di sini NIM 1930502072. Di sini saya akan membuat tugas video UAS tentang eh, gangguan gejala skizofrenia paranoid. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Pengertian dari skizofrenia itu sendiri adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku pikiran yang terganggu. Nah, jadi berbagai pikiran ini tidak terhubung secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, efek yang datar atau tidak sesuai, dan berbagai gangguan aktivitas motorik yang bizarre. Nah, jadi pasien yang terkena gangguan skizofrenia ini menarik diri dari orang lain dan kenyataan. Nah, jadi skizofrenia ini merupakan masalah kesehatan yang dialami oleh di seluruh dunia dan memerlukan perhatian terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Skizofrenia adalah gangguan mental yang sering ditandai dengan perilaku sosial abnormal dan kegagalan untuk mengenai yang nyata. Gejala umum ditandai dengan berpikir tidak jelas atau bingung. Nah, jadi tanda-tanda dan gejala dari skizofrenia paranoid ini adalah bahwa skizofrenia dalam dikenali berdasarkan 4 ciri sistem primer atau 4A. Yang pertama yaitu asosiasi, yang dimaknai yaitu hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran dan asosiasi longgar. Nah, yang kedua yaitu afek. Yang dimaksud dengan afek ini adalah respon emosional menjadi datar atau tidak sesuai. Yang ketiga yaitu ambivalensi, dimaknai yaitu individu memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan. Yang keempat yaitu autisme. Nah, autisme ini memiliki makna adalah penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip logika. Dan juga ada beberapa gejala. Yang pertama itu ada gejala primer. Jadi gejala primer ini diantaranya yang pertama itu gangguan proses pikir. Yang kedua gangguan efek emosi. Oleh terjadi karena kedangkalan efek emosi. Yang kedua yaitu ramimi dan paratimi. Yang ketiga emosi dan afek serta ekspresinya tidak mempunyai satu kesatuan. Yang keempat yaitu emosi berlebihan, dan yang terakhir yaitu hilangnya kemampuan untuk mengadakan hubungan emosi yang baik. Nah, yaitu gejala lainnya yaitu yang kedua yaitu adalah gejala psikomotor. Nah, jadi gejala psikomotor ini merupakan stupor atau hipeksinesia, logorea, dan neologisme. Nah, yang kedua yaitu stereotipi. Yang ketiga kaltuipsi, dan yang terakhir yaitu eksoprasia. Nah, jadi diantaranya gejala yang ketiga itu adalah gejala sekunder. Gejala sekunder ini ada bagiannya, yang pertama yaitu delusi, yang kedua halusinasi, yang ketiga yaitu cara bicara atau berpikir yang tidak teratur, yang terakhir adalah perilaku negatif, misalkan kasar, kurang termotivasi, muram, perhatian, serta menurun. Nah, jadi adapun penyebab terkenanya gangguan skizofrenia paranoid ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya skizofrenia paranoid. Ada dugaan yang menyatakan bahwa kondisi ini diturunkan di dalam keluarga. Namun, tidak semua penderita skizofrenia paranoid ini pasti memiliki anggota keluarga dengan kondisi yang sama seperti yang telah dijelaskan di awal. Skizofrenia ini bisa jadi terjadi pada usia beberapa pun, tetapi kebanyakan kasusnya terjadi pada usia remaja dan dewasa muda antara usia 18 sampai 30 tahun. Nah, jadi cara pengobatannya adalah yang pertama yaitu melalui farmakoterapi. Nah, yang kedua yaitu melalui terapi elektro atau konvulsi. Nah, yang ketiga yaitu terapi koma insulin. Yang keempat melalui psikoterapi dan rehabilitasi. Yang kelima yaitu melalui lebotomi atau prefrontal. Yang keenam melalui kataris. Yang terakhir yaitu contoh kasus dari gangguan gejala skizofrenia paranoid ini sendiri adalah misalnya nih, seseorang laki-laki yang mengaku sering mendengar bisikan-bisikan yang mengejek dirinya, dan kadang ia melihat bayangan
yang dideskripsinya sebagai naga dan macan. Nah, menurutnya bayangan itu sering memasuki dirinya. Biasanya setelah naga atau macan masuk ke dalam tubuhnya, ia mengaku pingsan. Dan ia juga merasa sering mengeluh, sakit, dan badan terasa panas. Sering bicara sendiri dan keluar rumah tanpa tujuan yang pasti. Dan sering memukul orang. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil ini adalah saran dan pesannya. Orang yang terkena gangguan skizofrenia paranoid ini merupakan gangguan psikotik yang merusak yang dapat melibatkan gangguan khas yang dalam berpikir atau delusi, persepsi atau halusinasi, pembicaraan, emosi, dan perilaku. Keyakinan ini irasional bahwa dirinya seorang yang penting atau delusi gender atau isi pikiran yang menunjukkan kecurigaan tanpa sebab yang jelas, seperti bahwa bahwa orang lain bermaksud mencelakainya. Jadi penanganan skizofrenia paranoid ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti yang setelah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu farmakoterapi, yang kedua yaitu terapi elektro atau konvulsi, yang ketiga yaitu terapi koma insulin, yang keempat psikoterapi dan rehabilitasi, yang kelima lotomi prefrontal, yang keenam kataris, dan yang terakhir adalah melalui hipnotis. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.